Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun kalian berada. InsyaAllah semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat jasmani dan ruhani. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Di sini saya masih tetap ngebahas yang katanya imam besar, yang katanya ikon, yang katanya cucu Nabi ke-38, namanya si Rizik. Yups, betul. Rizik yang dulu pernah mempunyai ungkapan yang menghebohkan. Keluar dari moncongnya. Emang moncongnya itu bisanya cuma itu, caci maki, menghina, provokasi ya. Masih ingat kan? Tentu masih ingat dong. Khususnya warga Nahdliyin ataupun warga NU. Apa omongan si Rizik? Yaitu kepada almarhum Gus Dur. Kata Rizik itu di TV One loh. Di TV One. Gus Dur itu buta mata, buta hati, kata Rizik. Bukan cuma satu kali disampaikan itu. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Tuh. Kurang apa coba? Kalau yang pertama belum pakai nya, belum pakai dhamir ya. Yang kedua udah pakai nya, udah pakai dhamir. Buta matanya, nya di situ siapa? Mbah Gus Dur. Buta hatinya, nya di situ siapa? Mbah Gus Dur. Rizik luar biasa. Gimana Rizik? Tenang nggak hidupmu sekarang? Tenang nggak? Apa ada rencana mau umroh lagi? Gimana yang kau rasakan sekarang? Dari hasil perjuanganmu yang mencaci maki orang itu, gak cuma perempuan bro, gak cuma laki bro, perempuan pun dicaci maki, dilibas sama dia. Mental apa kayak gitu? Yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, termasuk saya dulu. Dulu ada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah kemudian era itu, zaman itu disebut zaman jahiliyah. Setelah sekarang ya, setelah sekarang saya merasa ketika saya dulu ikut di kelompok tersebut, bahkan sampai bersumpah setia, berbaiat kepada si Rizik. Ya. Setelah sekarang saya sadari itu saya merasa lebih jahiliyah dari orang jahiliyah dulu. Parah. 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 Bukan cuma lawan yang di roasting sama dia, ngap. Diri sendiri di roasting. Parah. Parah. Oke. Itu nostalgia ya. Kadang yang seperti itu perlu. Kadang. Bagi saya, bukan bagi semuanya, bukan. Untuk apa? Ya untuk menyusup lah. Gimana sih kalian? Akhirnya kan saya bisa menceritakan detail sekarang. Kalian lihat konten-konten saya itu. Coba kalau saya nggak masuk di situ, mana bisa sedetail itu? Cara mendawirnya seperti apa? Ya kan, ya kan? Strategi ataupun politik adu domba yang dimainkan seperti apa? Ya kan, ya kan? Itu. Berstrategi itu seperti itu. Setelah berstrategi ada kesudahannya. Jangan katanya menyusup, berstrategi, tapi di situ terus sampai mati. Ya, dan hasilnya nggak ada. Oke, misal ada orang berstrategi menyusup ke pihak lawan dan dia nggak bisa keluar dari situ.
dia harus terus berpura-pura, nggak apa-apa. Dengan catatan selama masa penyamarannya, selama masa ia menyusup dan berstrategi dalam menyusup itu, ada buah dari perjuangannya kepada kelompoknya, kepada bangsanya, kepada agamanya, dan seterusnya. Begitu. Kalau misal udah nggak bisa keluar lagi dari lingkungan tersebut gitu kan, tidak apa-apa, tapi ada hasil. Ada hasil. Munir Usman hasilnya apa? Oke, lanjut. Mohon maaf, izin ngerokok ya guys ya. Rizik. Ya, Rizik. Perkataannya luar biasa. Secara tidak langsung, setelah kejadian tersebut ya, warga NU pun mulai pecah. Mulai pecah karena dia dengan organisasinya, dia dengan kelompoknya juga memposisikan diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaahnya bermadhab syafi'i, dan di Indonesia sangat condong ke NU-NU-annya. Maka tak heran kalau ada sebagian warga Nahdliyin yang mengikut ataupun ikut dalam kelompok tersebut. Nah, setelah dia mulai berseteru dengan tokoh NU, khususnya dengan cucu daripada pendiri NU tersebut, NU pun mulai pecah perlahan-perlahan. Itu tanpa disadari, bro. Tanpa disadari. Yang udah fanatik ke dia karena hasil doktrin, ikut dia. Yang tadinya masih ada rasa kagum ke dia, karena waktu itu kan belum ada pembongkaran nasab Ba'alawi ya, mengagumi dia sebagai habibnya, mulai ragu-ragu, bermacam reaksi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke? Dan di sisi lain ada juga seorang yang bernama Faisal Assegaf, yang pernah menghina pendiri NU, merendahkan pendiri NU, bahkan mengklaim kalau NU katanya tidak didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Begitu juga Ba'alawi yang lain, katanya pendiri NU itu Ba'alawi. Nah, atas dasar itu semua yang berkaitan dengan NU, baik dengan pendiri NU, pengurus-pengurus NU, tokoh-tokoh NU segala macam, yang mendapat komentar-komentar miring dari para Ba'alawi tadi. Iya, kalau komentar miringnya berdasarkan fakta, ini enggak berdasarkan fitnah, caci maki, kebencian. Nah, setelah itu semua, NU pun perlahan-perlahan mulai diobok-obok. Mulai pecah, semakin pecah. Ya, tapi di sisi lain, otomatis kan masih jauh lebih banyak warga Nahdliyin yang tidak pro ke Rizik. Masih lebih banyak dong, jauh lebih banyak. Masih solid nih yang mayoritas di tubuh NU. Nggak sampai di situ, saudara. Ada habib-habib yang lembut, yang secara segi dakwah bertentangan dengan Rizik, yang caci maki, yang teriak-teriak. Ada habib-habib yang lembut di NU itu sendiri. Nah, akhirnya saya tidak suka Habib yang keras, saya tidak suka Habib yang mencaci maki, saya ikut Habib yang lurus. Nih, NU garis lurus nih. Ini NU garis bengkok, mulai digitu-gituin kan. Bagi tugas, bro. Bagi tugas ya. Bagi tugas. Sejak kapan ada istilah NU garis lurus, NU garis bengkok? Ya, sejak kelompok si Rizik inilah. Apa dalam struktur organisasi NU itu ada membagi seperti itu? Mana ada? Dari luar lah. Maka kalian, wahai saudara-saudaraku dari NU, dari Nahdlatul Ulama, ayo berpikir jernih. Lihat rekam jejak mereka terhadap NU. Baik klaim mereka terhadap NU, ya,
kemudian penghinaan mereka terhadap tokoh-tokoh NU, dan sekarang setelah mau rungkat, mau cari perlindungan di NU, begitu Rizik. Apa udah nggak pede dengan ormas sendiri? Selama ini dikit-dikit kualat, dikit-dikit efek mubahalah, dikit-dikit nggak bakal dapat syafaat. Sekarang kita lihat siapa yang akan kualat, khususnya kepada almarhum Abdurrahman Wahid atau Mbah Gus Dur. Siapa yang akan kualat? Dan catat baik-baik ya ikhwan, bukan cuma, ini pesan ini saya sampaikan bukan cuma kepada orang-orang yang pernah mencaci maki beliau, bukan cuma kepada si Rizik saya sampaikan pesan ini, tapi kepada kalian-kalian yang berkhianat kepada almarhum Gus Dur. Hati-hati. Udah, itu doang pesannya. Siapapun itu, siapapun, mau ustadz, mau gus, mau kiai, mau artis, mau tokoh politik, mau pejabat yang khianat kepada almarhum Gus Dur, siapapun itu, mari kita lihat ke depan. Sekarang Rizik, kenapa nggak keluar-keluar lagi Zik? Kayak dulu. Kenapa? Ini udah ada lawan ini nih. Kang Bacot. Muncul dong. Yuk, adu bacot kita. Ada juga satu lagi, abang saya, Bang TIJ. Lu kan biasa caci maki. Yuk, kita absen nama-nama binatang. Muncul kalian. Bahar, muncul kalian. Kalianlah selama ini yang mengobok-obok NKRI, pemecah belah. Tapi kalian licik, memutarbalikkan fakta, mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan perjuangan, mengatasnamakan bela bangsa. Bangsa mana yang kalian bela? Bangsa mana yang kalian satukan? Bangsa mana? Lihat kejadian 2019 lalu itu, ketika pemilu itu. Kurang pecah belah apa itu? Terus mau kalian ulangi? Mau ijtima ulama lagi? Ijtima ulama musiman sekali 5 tahun. Coba ungkapkan kata-kata fenomenalmu dulu itu. Coba ungkapkan sekarang. Dulu ya. Dulu saya belum nge-YouTube. Belum. Waktu kau masih suka caci maki itu, bacot itu, saya belum nge-YouTube. Dan setelah nge-YouTube, saya masih menyusup. Masih menyamar saya. Nah, sekarang saya udah terang benderang menentang kelompok kalian, menentang kau Rizik. Coba kau muncul sekarang. Muncul kayak dulu. Dengan gagahnya, nggak bisa saya nirukan ininya guys ya. Padahal udah digede-gedein, nggak bisa. Suara yang menggelegar, berteriak lonte. Suara yang menggelegar, mencaci maki Gus Dur. Teriakan yang keras, mencaci maki pemerintah. Coba, sekarang bisa nggak? Mana yang katanya masamu yang puluhan juta, belasan juta itu? Ulama, kau ulama Rizik. Ulama, seperti itu akhlak seorang ulama. Begitu akhlaknya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Lu tahu Mbah Gus Dur itu buta? Lu udah yakin sama omongan lu yang ngatain dia buta? Lu punya bukti?
kalau beliau dulu buta? Hah? Rizik. Segitu doang yang katanya pinter, yang katanya cerdas. Coba kalian muncul sekarang. Muncul. Kualatnya mana? Kualatnya. Saya kok nggak kualat-kualat saya? Saya kenapa tidak kualat-kualat? Bang TIJ kenapa tidak kualat-kualat? Kami kenapa nggak kualat-kualat? Tuh Kiai Imad, kurang apa lagi coba? Kalau dulu satu oknum Habib Ba'alawi saja ada yang nyenggol, ya, ada yang roasting, kualat. Tuh, saya percaya sama tesis Kiai Imaduddin. Saya dukung. Kok saya nggak kualat-kualat? Itu bukan cuma berkaitan dengan satu Habib loh. Semua Habib, seluruh dunia, bukan cuma se-Indonesia. Kok nggak kualat-kualat saya? Kok nggak kena efek mubahalah saya? Angkat lagi dong doamu Rizik. Ya Rabb, ya Rabbana. Coba. Kok Tante Firza nggak kualat-kualat ya? Katanya fitnah. Harusnya itu lebih kualat itu. Kan katanya fitnah. Oh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tuh, fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Kurang apa coba? Kok Tante Firza belum kualat-kualat? Itu kalau versi saya, karena beliau itu kan lebih tua dari saya, jadi saya panggil Tante. Kalau versi Rizik mungkin ya manggilnya Neng. Mungkin kita tidak boleh hianat janji sayang. Saya paling suka tiap pembahasan ada itunya, ngap. Seru soalnya. Ada apanya? Itunya, itu yang mana? Balada Cinta Rizik. TV One juga ngasih judul, ampun. udah kayak sinetron anak muda di SCTV, ngap. Balada Cinta Rizik. Ulama, bro. Wali punya garomah. Basah. Ada cangkul. Kelihatan kan? Kalian sadar nggak? Perlahan-perlahan kebongkar semua. Apa kualatnya masih belum bisa kalian sadari, Rizik? Apa masih kurang terang benderang efek kualatnya? Oke. Baik, kalau begitu. Semoga ke depan semakin lebih terang benderang. Semuanya. Oh iya. Kok yang katanya oknum-oknum yang terlibat di KM 50 belum kualat? Kok belum kualat? Woi, kok belum kualat? Rizik kenapa nggak usut tuntas itu? Katanya mau diusut tuntas, akan dikejar siapapun pelakunya, usut tuntas. Teriakkan lagi dong. Kerahkan massa lagi dong. Bongkar lagi dong. 6 orang loh. Ngeri nggak itu proyek? Bongkar dong, usut dong.
Kenapa nggak teriak-teriak lagi moncong kalian itu? Hah? Teriaklah, jangan diem. Mana main? Nah, mainkanlah garomahnya, mainkanlah efek mubahalahnya, mainkanlah efek kualatnya. Katanya wali murid. Kalau cuma wali, gua juga wali, Jik. Pernah jadi wali murid 1,5 tahun di pondoknya Bahar. Makanya saya tahu dalam-dalamnya. Apa? Bisa apa kalian? Menyesal kalian? Nggak tahu saya selama ini menyusup. Menyesal kalian? Karena kalian lengah, lalai. Iya, menyesal kalian. Munculkan dong, munculkan. Munculkan semua garomahnya. Biar ini kualat. Kena efek mubahalah ini, kena efek mubahalah. Saya tunggu efek mubahalah murizik. Efek mubahalah beneran atau cuma bacot? Kalau cuma bacot, gua juga bisa ngap. Sini adu bacot sama saya. Adu bacot kita. Ayo, Rizik adu bacot kita. Kalau cuma omong doang, bacot doang. Nih, sama saya aja. Nggak usah lawan perempuan Anda. Giliran lawan perempuan gagah bener. Di depan masanya lagi. Ya, di depan pengikutnya lagi. Ada lonte, saudara. Itu yang namanya pejuang. Ya, curut. Kalau model Bahar jangan tanya lagi, bro. Yang teriakannya sangar, bibirnya merah, mukanya glowing. Kalau nggak pakai make up, jangan tanya. Madesu, masa depan suram. Oke, gua tunggu ya efek mubahalahnya. Dan ingat kata-kata saya tadi. Kalian, apa masih belum terasa? Apa masih belum terasa efek kualatnya? Khususnya Rizik dari almarhum Mbah Gus Dur. Kalau masih belum terasa, baik, saya doakan supaya terbuka, terlihat terang benderang, supaya kalian merasakan gimana sih yang efek kualat itu yang sebenarnya. Biar umat makin paham, makin bisa menilai, makin bisa melihat siapa kalian sesungguhnya. Dan itu bukan cuma buat Rizik, buat siapapun secara umum, kepada kalian yang berkhianat kepada almarhum Mbah Gus Dur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.